Halo, kamu lagi dengerin pengalaman membaca buku dari para teman baca yang tersebar di seluruh Indonesia di channel YouTube Resensi Buku. Kalau misalnya kamu juga tertarik nih untuk menceritakan pengalaman membacamu, tulisin aja di kolom komen atau bisa DM langsung ke Instagram di @podcastresensibuku. Selamat mendengarkan. Hai teman-teman, kenalin namaku Muhammad Argul Huda, biasa disapa Torik. Kali ini aku mau ngebahas salah satu novel favoritku. Novel ini tergolong novel klasik karena usianya yang bisa dibilang udah cukup tua. Novel ini pertama kali terbit pada tahun 1911 dan juga pada tahun 1999 novel ini memenangkan penghargaan Lewis Carroll Shelf. Novel ini berjudul The Secret Garden atau Kebun Rahasia. Novel ini ditulis oleh seorang penulis berkebangsaan Inggris. Beliau bernama Francis Jackson Burnett. Beliau lahir pada tahun 1849. Selama masa hidup beliau, penulis ini sudah menulis lebih dari 50 karya sastra. Dan di antara karyanya, ada beberapa karyanya yang fenomenal. Salah satunya adalah novelnya yang berjudul Little Lord Fauntleroy, yang sudah diterjemahkan lebih ke dalam 12 bahasa dan menjadi novel yang paling banyak dibeli di Inggris dan Amerika pada waktu itu. Tapi kali ini aku nggak akan ngebahas novelnya yang fenomenal itu, tetapi aku akan ngebahas novelnya yang nggak kalah populer, yang berjudul The Secret Garden seperti yang aku bilang di awal tadi. Novel ini juga pernah diadaptasi menjadi film layar lebar pada tahun 1993. Disutradarai oleh Marchman dan film adaptasi dari novel ini mendapatkan rating sebesar 7,3 dari IMDb. Novel ini juga sudah diterjemahkan dan diterbitkan di Indonesia oleh Gramedia Pustaka Utama. Buat kamu yang penasaran novel ini bercerita tentang apa? Jadi novel ini itu bercerita tentang Mary Lennox, seorang bocah yang dibesarkan di India. Pada saat usia Mary menginjak 10 tahun, kedua orang tua Mary meninggal akibat wabah kolera yang menyerang India. Singkat cerita, akhirnya Mary dikirim ke London untuk tinggal bersama pamannya. Paman Mary bernama Archibald Craven. Pamannya tersebut mempunyai rumah yang sangat besar dan juga suram. Paman Mary adalah sosok yang pemurung dan semenjak kepergian istrinya, pamannya tersebut jarang sekali berada di rumah dan selalu berpergian jauh. Di sekeliling rumah Paman Mary banyak terdapat kebun-kebun yang dipagari oleh dinding tembok yang besar dan juga menjulang tinggi. Menurut rumor yang beredar, ada sebuah kebun yang sudah selama 10 tahun ditutup dan kunci pintu kebun tersebut sudah dibuang entah kemana oleh Paman Mary. Buat kamu yang penasaran kenapa kebun tersebut ditutup, aku gak akan kasih tahu. So, buat kamu yang penasaran, kamu nanti bisa langsung baca sendiri novelnya. Singkat cerita, setelah Mary sampai dan mendengar tentang rumor kebun tersebut, Mary jadi tertarik dan memutuskan untuk menyelidiki kebun-kebun di sekitar rumah pamannya. Pada akhirnya, Mary berhasil menemukan kunci dan pintu ke kebun yang katanya sudah selama 10 tahun ditutup dan tidak terjamah oleh manusia. Mary yang pada awalnya tidak pernah berkebun, jadi tertarik dan bertekad menghidupkan kembali kebun rahasia tersebut. Tapi Mary tidak sendirian menghidupkan kembali kebun itu. Mary dibantu bersama sahabat barunya, Deacon, berusaha menghidupkan kembali kebun itu. Deacon adalah adik Martha, seorang pembantu di rumah Paman Mary. Deacon dan Martha yang selalu ceria dan bersemangat, berhasil menularkan keceriaannya kepada Mary. Buat kamu yang penasaran karakter Mary ini seperti apa? Jadi Mary ini tuh pada awalnya digambarkan sebagai seorang anak yang egois dan juga pemarah. Namun, seiring berjalannya waktu, Mary mulai meninggalkan sifatnya yang kurang baik tersebut. Lalu, pada suatu hari, Mary dibuat terkejut karena ternyata pamannya tersebut mempunyai seorang putra seusia Mary. Namanya Colin. Colin adalah anak yang pemarah dan selalu berpikiran negatif. Colin yang sedari kecil selalu sakit-sakitan, selalu berpikir kalau ajalnya sudah dekat, dan yakin kalau ia tidak akan tumbuh sampai dewasa. Namun, semenjak bertemu dengan Mary sepupunya dan juga Deacon, Colin yang pada awalnya selalu sakit-sakitan dan berpikiran negatif, perlahan-lahan seiring berjalannya waktu, tumbuh menjadi seorang anak yang sehat dan tumbuh menjadi anak yang selalu berpikiran positif.
Di kebun rahasia tersebut, ketiganya, Mary, Deacon, dan juga Colin, menghabiskan waktu mereka dengan tekad menghidupkan kembali kebun rahasia tersebut. Dan di kebun itu, persahabatan mereka terjalin dengan erat. Salah satu kutipan yang aku suka dari novel ini adalah, membiarkan pikiran sedih atau buruk menghantui pikiranmu, sama bahayanya dengan membiarkan bakteri demam berdarah memasuki tubuhmu. Itu adalah salah satu kutipan yang aku suka dari novel ini. Novel ini menurutku juga cukup menarik dan jalan ceritanya yang mengalir dan gak ngebosenin. Dan banyak sekali pesan-pesan moral yang aku dapat dari novel ini. Namun sayangnya, di dalam novel ini disebutkan banyak sekali jenis-jenis bunga yang jarang ditemui atau bahkan tidak tumbuh di Indonesia. Dan karena penulis tidak mendeskripsikan lebih lanjut bunga-bunga tersebut, kita tidak dapat ikut membayangkan keindahan bunga-bunga tersebut. Tapi overall novel ini cukup menarik, dan walaupun novel ini ditujukan untuk anak-anak, novel ini tetap bisa dinikmatin buat kamu yang udah dewasa. Itu aja dari aku, terima kasih buat kamu yang udah dengerin sampai akhir. Aku Torik, pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.